Mengasihi Allah dalam segala aktivitas, yaitu maksudnya apa? Kita dapat mempersembahkan segala aktivitas kita demi cinta kasih kepada Allah. Mari kita baca dari apa yang dinyatakan Santo Paulus. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi kalau kita pikir makan, minum, ini kan aktivitas sehari-hari, ya. Aktivitas yang tidak pernah kita lupakan. Kalau kita lupa makan terus-menerus, lama-lama bisa lemes ya, bisa sakit ya. Tapi karena itu perlu makan yang teratur. Tetapi Santo Paulus mengajak supaya juga kalau makan, ya jangan fokusnya ke piringnya atau ke makanannya, atau minum, atau melakukan semua aktivitas, semua pekerjaan, ya, atau semua hobi, semua kesenangan yang mau dilakukan. Berikan nilai, jangan fokus pada semua itu, tapi berikan nilai untuk apa? Untuk kemuliaan Allah. Jadi termasuk juga pekerjaan kita sehari-hari. Kita dapat juga memberikan nilai untuk kemuliaan Allah. Nah, demikian juga penyangkalan diri, penderitaan, lalu kemudian memikul salib kehidupan. Nah, tetapi sekali lagi kita juga dapat memberikan nilai demi cinta kasih kepada Allah. Nah, pada kesempatan siang ini yang akan kita bahas yaitu mengenai mempersembahkan segala aktivitas, ya, sehari-hari apapun itu demi cinta kasih kepada Allah. Kita akan belajar dari seorang kudus dari Prancis. Jadi Bruder Laurentius dari Kebangkitan hidup antara tahun 1614 sampai 1691. Ya. Lahir pada tahun 1614, tidak tercatat tanggal dan bulannya. Terlahir dengan nama Nicolas Herman, lahir di Hermenil, Prancis. Hidup dalam keluarga beriman, namun orang tua menyadari kalau anaknya ini memiliki kelemahan secara akademis. Ya, jadi soal pendidikan akademis, sekolah, ya boleh dikatakan karena, ya maaf, kadang-kadang saya menyebut apa adanya supaya menunjukkan ini loh. Walaupun orang sederhana, orang bodoh, tapi kemudian kalau Tuhan mau, Tuhan memilih, Tuhan memanggil, Tuhan bekerja, maka seorang yang bodoh ini bisa diberi kebijaksanaan ilahi yang luar biasa. Bahkan menjadi pembimbing rohani banyak orang pada zamannya. Ya, ketika saya menyusun untuk PowerPoint ini, ya kalau menceritakan ya sambil lalu ya oke, sambil cerita begitu. Saya sadar ya, ternyata orang ini, orang kudus ini, latar belakangnya sama sekali ya tidak ada baik-baiknya, tidak ada prestasinya. Lalu secara, ya boleh dikatakan terlahir sebagai seorang yang tidak pintar alias bodoh, ya seperti itu ya. Nah, tetapi kemudian dalam kelemahannya ini, dalam kekurangannya ini, tetapi memang kemudian ya dia ceritakan kurang lebih usia 18 tahun ya. Waktu itu dia memandang satu pohon di musim salju, kan daun-daunnya hilang ya. Jadi daun-daunnya kan berguguran semua karena musim salju ya. Tapi kemudian nanti lalu dia mulai merenung. Waktu itu dia mulai merenungkan, loh ini musim salju semuanya hilang. Tapi nanti musim semi kan di Eropa sana ya, di Perancis, lalu mulai muncul kuncup-kuncup, lalu daun, lalu kemudian akhirnya bunga, lalu kemudian musim panas, lalu musim gugur. Satu proses terus berjalan ya. Dalam setahun akan terjadi seperti itu. Sampai akhirnya dia menyadari siapakah di balik itu semua. Dia sungguh-sungguh artinya apa? Satu kesadaran mendalam, yaitu tentang apa? Penyelenggaraan Allah. Allah selalu menyertai, bahkan juga dalam ya tadi apa yang terjadi pada pohon tadi. Ya. Dan rupanya ini kemudian akhirnya menghantar dia juga sampai kemudian umur 30 tahun ini. Dia tetap merasa dalam hatinya ada satu panggilan untuk mengabdi Allah secara khusus.
akhirnya dia melamar di biara Karmel OCD di Perancis dan akhirnya diterima. Ya, menjadi karena latar belakangnya yang masuk dalam usia yang cukup sudah lanjut, usia 30 tahun, dan dia sendiri ya tidak pintar ya. Jadi akhirnya ya kemudian dia dalam panggilan ini menjadi seorang bruder, ya, bruder. Jadi bukan seorang imam. Nah, tetapi walaupun kemudian panggilannya ya dia dipanggil menjadi seorang bruder, dan mungkin ya artinya apa, tidak pandai secara akademis, tetapi dia seorang yang hatinya sungguh-sungguh terarah pada Tuhan, seorang yang mencintai Tuhan. Di biara dia dapat tugas sederhana, memasak, lalu memperbaiki sepatu, kemudian sesekali belanja ke kota untuk keperluan dapur dan keperluan biara. Tetapi artinya apa? Tugas-tugas harian yang harus dia kerjakan ini, dia lakukan semua di dalam hadirat Tuhan dan demi cinta kasih kepada Tuhan. Dan kemudian karena terus-menerus dia bertekun untuk, artinya ya dalam namanya hidup membiara ya, ada waktu-waktu yang memang sungguh-sungguh teratur. Ya, jadi semuanya diatur sedemikian rupa, apalagi OCD ini suatu biara, jadi Karmel OCD ini satu biara kontemplatif ya. Tetapi kemudian karena ketekunannya untuk hidup di hadirat Tuhan, untuk sama menghayati hidup doa yang terus-menerus ini, rupanya kemudian Tuhan menarik dia masuk lebih dalam. Kurang lebih selama 4 tahun dia mengalami satu pemurnian dalam kehidupan rohani, suatu pemurnian iman yang dahsyat. Tetapi rupanya melalui segala pemurnian tadi, ya, rupanya kemudian akhirnya melewati itu semua, Tuhan memberikan dia satu kebijaksanaan yang luar biasa. Sehingga kalau kita lihat latar belakangnya kurang secara akademis alias bodoh tadi, tetapi seorang bruder yang sederhana ini akhirnya kemudian diberikan kebijaksanaan ilahi yang luar biasa. Banyak orang datang kepadanya juga untuk minta nasihat atau bimbingan rohani. Lalu pada 12 Februari 1691, Bruder Laurentius dari Kebangkitan meninggal dalam usia 77 tahun dalam ketenangan dan kedamaian. Ucapan terakhir sebelum dia meninggal, menyenangkan Allah, memuji Allah, memuliakan Allah, dan mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Itulah tujuan kita, saudara-saudara, memuliakan Allah dan mengasihinya tanpa mengkhawatirkan segala sesuatu yang lain.